Baik, masuk pada materi pembuka. Jadi, seiring dengan semakin kompleksnya sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang terus meningkat, perusahaan menghadapi resiko yang semakin besar bahwa sistem mereka dapat disusup. Misalnya, survei terkini menunjukkan bahwa 49% perusahaan telah mengalami penipuan, 67% mengalami pelanggaran keamanan, lebih dari 45% menjadi sasaran kejahatan terorganisir, dan 60% melaporkan kerugian finansial. Pada tahun 2018, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mengalami 12.449 pelanggaran data, di mana hal ini berarti telah mengalami peningkatan sebesar 424% dari tahun 2017. Nah, pada bab ini, kita akan membahas fraud and errors atau penipuan dan kesalahan dalam 5 bagian, yaitu ada ancaman sistem informasi akuntansi, pengenalan penipuan, siapa yang melakukan dan mengapa, penipuan komputer, dan pendeteksian penipuan dan penyalahgunaan. Baik, masuk pada materi yang pertama. Di sini ada threats to accounting information system atau ancaman-ancaman yang mengancam sistem informasi akuntansi. Di sini ada 4 ancaman. Yang pertama itu ada natural and political disaster atau bencana alam dan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, badai topan, tornado, badai salju, perang, dan lain-lain yang dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Contohnya itu ketika serangan teroris di World Trade Center di New York City dan gedung federal di Oklahoma City yang menghancurkan atau mengganggu semua sistem di gedung-gedung tersebut. Lalu ancaman yang kedua ini ada software errors and equipment malfunction atau kesalahan perangkat lunak dan malfungsi peralatan. Kesalahan perangkat lunak, kerusakan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik dan fluktuasi, serta kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi merupakan jenis ancaman kedua. Sebuah studi federal memperkirakan kerugian ekonomi tahunan akibat bug perangkat lunak mencapai hampir 60 miliar dolar. Lebih dari 60% perusahaan yang diteliti mengalami kesalahan perangkat lunak yang signifikan. Adapun contohnya itu ketika lebih dari 50 juta orang di timur laut tidak mendapatkan pasokan listrik ketika sistem kontrol industri di sebagian jaringan listrik mati. Akibatnya, beberapa daerah tidak mendapatkan pasokan listrik selama 4 hari dan kerugian akibat pemadaman listrik tersebut mencapai hampir 10 miliar dolar. Lalu yang ketiga ada unintentional acts atau kesalahan yang tak disengaja. Jenis ancaman yang ketiga ini seperti kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian yang tidak disengaja merupakan resiko terbesar bagi sistem informasi dan menyebabkan kerugian dolar terbesar. Asosiasi Industri Teknologi Komputasi memperkirakan bahwa kesalahan manusia menyebabkan 80% masalah keamanan. Adapun Forrester Research memperkirakan bahwa karyawan secara tidak sengaja menciptakan resiko hukum, peraturan atau keuangan dalam 25% email keluar mereka. Adapun contoh dari kesalahan yang tak disengaja ini adalah ketika seorang petugas entry data di Mizuho Securities secara keliru memasukkan penjualan 610.000 lembar saham di J-Comp seharga 1 yen. Bukannya penjualan satu lembar saham seharga 610.000 yen. Kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar 250 juta dolar. Baik, selanjutnya yang terakhir di sini ada intentional acts atau tindakan yang disengaja. Jadi ancaman yang terakhir ini adalah tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase yang merupakan penghancuran atau kerusakan yang disengaja terhadap suatu sistem. Contohnya, ketika di Australia, ada seorang karyawan yang tidak puas sehingga membobol sistem pembuangan limbah sebanyak 46 kali selama 2 bulan. Akibatnya, pompa rusak dan 1/4 juta botol galon limbah mentah mengalir ke sungai di dekatnya sehingga membanjiri sebuah hotel dan taman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di bab kali ini kita akan membahas tentang misappropriation of assets atau penyalahgunaan aset, yang merupakan pencurian aset perusahaan oleh karyawannya. Contohnya
seperti seorang wakil presiden bank menyetujui pinjaman sebesar 1 miliar dengan imbalan 585.000 dalam bentuk swap. Pinjaman tersebut menyebabkan kerugian sebesar 800 juta bagi bank dan memicu kebangkrutan bagi bank tersebut. Nah, faktor utama yang berkontribusi pada sebagian besar penyalahgunaan adalah tindakan adanya kontrol internal atau kegagalan untuk menegakkan kontrol internal yang ada. Selanjutnya yaitu a typical misappropriation has the following important elements or characteristic, yaitu terdapat elemen-elemen penting penyalahgunaan aset yang biasanya dilakukan. Pelaku yang pertama memperoleh kepercayaan dari entitas yang ditipu, dan yang kedua menggunakan tipuan atau kelicikan atau informasi palsu yang menyesatkan untuk melakukan penipuan. Yang ketiga, menyembunyikan penipuan dengan memalsukan catatan atau informasi lainnya. Yang keempat, jarang menghentikan penipuan secara sukarela. Dan yang terakhir yaitu melihat betapa mudahnya mendapatkan uang tambahan, kebutuhan, atau keserakahan mendorong pelaku untuk terus melakukannya. Selanjutnya yaitu fraudulent financial reporting atau laporan keuangan yang menipu. Komisi Nasional tentang Laporan Keuangan yang Menipu atau Trustworthy Commission mendefinisikan pelaporan keuangan yang menipu sebagai tindakan atau kelalaian yang disengaja atau ceroboh yang dapat mengakibatkan laporan keuangan secara materi menyesatkan. Komisi Tradeway merekomendasikan 4 tindakan untuk mengurangi pelaporan keuangan yang menipu. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan organisasi yang mendukung integritas proses pelaporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang memicu pelaporan keuangan yang menipu. Dan yang ketiga, menilai risiko pelaporan keuangan yang menipu di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, merancang dan menerapkan kontrol internal untuk memberikan pinjaman yang wajar dalam mencegah pelaporan keuangan yang menipu. Selanjutnya yaitu SAS nomor 99 tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. Pernyataan Standar Auditing atau SAS tepatnya di nomor 99 yang mulai berlaku pada Desember 2002 mewajibkan auditor untuk yang pertama memahami penipuan. Di sini auditor harus memahami penipuan dan bagaimana serta mengapa hal itu dilakukan. Yang kedua, mendiskusikan risiko kesalahan penyajian yang menipu. Saat merencanakan audit, anggota tim membahas bagaimana dan di mana laporan keuangan perusahaan rentan terhadap penipuan. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi. Tim audit dapat mengumpulkan bukti dengan mencari faktor risiko penipuan, menguji catatan perusahaan, dan bertanya kepada manajemen, komite, audit, dan lainnya apakah mereka mengetahui penipuan masa lalu atau saat ini. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko. Bukti yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menilai risiko penipuan dan mengarahkan prosedur audit yang sesuai. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil uji audit, di mana auditor harus mengevaluasi apakah kesalahan penyajian yang teridentifikasi menunjukkan adanya penipuan dan menentukan dampaknya. Dan yang keenam, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan. Di sini auditor juga harus mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan mereka kepada manajemen dan komite audit. Dan yang terakhir yaitu memasukkan fokus pada teknologi. SAS nomor 99 mengakui dampak teknologi pada risiko penipuan dan menyediakan komentar serta contoh yang relevan. Dan selanjutnya yaitu triangle, the fraud of triangle atau triangle penipuan yang menggambarkan 3 kondisi yang diperlukan untuk penipuan ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu pressures atau tekanan,
merupakan motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan penipuan. Ini bisa berupa tekanan keuangan, emosional, atau gaya hidup. Dan yang kedua yaitu opportunities atau kesempatan, kondisi atau situasi yang dimana memungkinkan pelaku untuk melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, dan mengubah hasil penipuan menjadi keuntungan pribadi. Dan yang terakhir yaitu rasionalisasi, yang merupakan perilaku memberikan pembenaran untuk tindakan ilegal mereka, seperti saya hanya meminjamnya atau perusahaan berutang kepada saya. Nah, penipuan ini terjadi ketika da- eh, tekanan tinggi, kesempatan tersedia, dan pelaku mendapat merasionalisasi perilaku mereka. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai computer fraud atau penipuan berbasis komputer. Penipuan berbasis komputer merupakan sebuah penipuan yang membutuhkan teknologi komputer untuk melakukannya. Antara lain, contoh dari penipuan sejenis ini yaitu yang pertama ada pencurian penggunaan akses, modifikasi, penyalinan maupun penghancuran perangkat lunak ataupun data tanpa izin. Lalu yang kedua ada pencurian aset yang disembunyikan dengan cara mengubah catatan dalam komputer. Lalu yang ketiga ada memperoleh informasi ataupun properti yang berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Meningkatnya penipuan melalui komputer. Sejak tahun 1979 di majalah Time menyebut bahwasanya penipuan komputer ini merupakan sebuah industri yang berkembang karena sebagian besar bisnis telah menjadi korban penipuan komputer. Bahkan jumlah insiden, total kerugian dolar dan juga kecanggihan pelaku serta skema yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer ini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat berkembang pesat karena beberapa alasan seperti tidak semua orang setuju bahwasannya apa yang dimaksud dengan penipuan komputer, karena banyak orang tidak percaya bahwasannya menyalip perangkat lunak itu merupakan termasuk penipuan melalui komputer. Lalu yang kedua, banyak contoh penipuan komputer yang tidak terdeteksi. Lalu yang ketiga, persentase dari penipuan yang tinggi ini tidak dilaporkan karena banyak perusahaan percaya kalau mereka mempublisitas penipuan tersebut maka mereka akan mendapatkan kerugian. Di samping itu, mereka juga yakin bahwasanya publisitas yang merugikan ini akan mengakibatkan penipuan serupa dan akan menghilangkan kepercayaan pelanggan yang dapat merugikan lebih dari penipuan itu sendiri. Lalu yang keempat, banyak jaringan yang tidak aman. Selain itu, banyak situs internet yang menawarkan petunjuk langkah demi langkah tentang cara bagaimana melakukan penipuan dan juga penyalahgunaan melalui komputer. Lalu, penegak hukum ini tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penipuan melalui komputer karena kurangnya dana dan juga staf yang terampil. Selain itu, menghitung kerugian itu sangatlah sulit, karena ketika informasi dicuri, situs web dirusak, dan juga virus mematikan seluruh sistem komputer, maka seluruh kerugian yang dialami oleh perusahaan ini tidak dapat dihitung secara keseluruhan. Selanjutnya kita memasuki klasifikasi dari penipuan komputer. Ada beberapa klasifikasi dalam penipuan komputer yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas di sini adalah input fraud atau penipuan dalam masukan. Merupakan cara yang paling sederhana dan juga yang paling umum untuk melakukan penipuan komputer adalah dengan mengubah ataupun memasukkan masukan di dalam komputer atau memasukkan data yang akan dimasukkan ke dalam komputer. Karena hal ini tidak hanya membutuhkan sedikit dari keahlian, di mana para pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga para pelaku ini dapat menutupi jejak kejahatan mereka. Lalu yang kedua ada processor fraud atau penipuan berbasis prosesor. Nah, penipuan prosesor ini mencakup penggunaan sistem yang tidak sah, seperti pencurian waktu dan juga layanan komputer. Sebagai contoh di sini, sebuah perusahaan asuransi akan memasang perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang tidak normal dan bisa saja menemukan bahwasannya karyawan mereka menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan sebuah situs web yang ilegal. Lalu klasifikasi yang ketiga di sini ada computer instruction fraud atau penipuan berbasis instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer ini meliputi perusakan perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, kemudian menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah. Hal ini
juga dapat dilakukan juga dengan mengembangkan perangkat lunak untuk melakukan aktivitas yang tidak sah. Pendekatan ini dulunya tidak umum karena memerlukan pengetahuan pemrograman yang khusus. Selanjutnya yang keempat ada data fraud atau penipuan berbasis data, di mana penipuan jenis ini dilakukan dengan cara menggunakan, menyalin, menelusuri, mencari, ataupun merusak data perusahaan secara ilegal. Nah, penyebab terbesar dari pelanggaran data ini pada umumnya adalah pada kelalaian karyawan. Bahkan, perusahaan sekarang melaporkan bahwasanya kerugian perusahaan mereka lebih besar dalam pencurian data elektronik daripada pencurian aset secara fisik. Lalu yang terakhir di sini ada penipuan dalam pengeluaran atau output fraud, yang mana dalam hal ini apabila data tidak dijaga dengan baik, maka data yang akan dikeluarkan ataupun ditampilkan maupun dicetak ini dapat dicuri, disalin maupun disalahgunakan. Sebagai contoh di sini, pelaku penipuan ini dapat memindai gaji perusahaan, kemudian menggunakan perangkat lunak desktop publishing untuk menghapus penerima dan juga jumlahnya, kemudian mencetak gaji secara fiktif. Mencegah, mendeteksi penipuan dan juga penyalahgunaan. Untuk mencegah kecurangan di dalam sebuah organisasi harus menciptakan iklim yang membuat kecurangan menjadi lebih kecil kemungkinannya. Untuk meningkatkan kesulitan dalam melakukan kecurangan ini, perusahaan harus meningkatkan metode deteksi dan juga mengurangi jumlah yang hilang apabila terjadi kecurangan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat diambil oleh organisasi untuk mencegah kecurangan ini. Adapun langkah pertama yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dan juga kesalahan ini, yang pertama seperti menciptakan budaya organisasi yang mendekatkan integritas dan juga komitmen terhadap nilai-nilai etika dan juga kompetensi. Lalu, menerapkan struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasi, dan juga selera resiko yang meminimalkan kemungkinan terjadinya penipuan. Selain itu, perusahaan juga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan ini dengan meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan, seperti mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, kemudian memisahkan fungsi akuntansi dari otorisasi, pencatatan maupun penyimpanan, lalu ada juga dengan menerapkan pemisahan tugas yang tepat antara fungsi dan juga sistem. Di samping itu, perusahaan juga dapat meningkatkan atau meminimalisir terjadinya kecurangan ini melalui peningkatan metode deteksi, yaitu dengan mengembangkan dan juga menerapkan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan juga besarnya aktivitas penipuan dan juga menilai proses serta kontrol yang dapat mencegah dan mendeteksi potensi penipuan. Kemudian, perusahaan dapat mengurangi kerugian akibat penipuan dan juga kesalahan ini melalui memiliki asuransi yang memadai, kemudian mengembangkan rencana kontingensi, serta pemulihan bencana dan juga keberlangsungan bisnis yang komprehensif. Selain itu, perusahaan juga dapat menyimpan salinan cadangan program dan juga berkas data di lokasi luar kantor yang lebih aman. Di samping itu, perusahaan juga dapat menggunakan perangkat lunak untuk memantau aktivitas sistem dan juga memulihkan dari berbagai jenis ancaman ini. Menggunakan analisis data untuk mencegah dan juga mendeteksi penipuan. Pendeteksian kecurangan akan jauh lebih efektif apabila perangkat lunak analitik data ini digunakan untuk memeriksa keseluruhan populasi data, terutama apabila kecurangan ini terjadi tersembunyi dalam jumlah data yang sangat besar. Dengan menggunakan perangkat lunak analisis data, setiap transaksi ini ataupun item di dalam data ini dapat dibandingkan antara satu dengan yang lain dengan kriteria yang dipilih, dan juga setiap sistem yang diidentifikasi ini akan digunakan sebagai anomali, tidak biasa dan tidak terduga, dan tidak dapat diperiksa dengan mudah oleh manusia. Di samping itu, ada beberapa manfaat penting dalam menggunakan analisis data untuk mencegah dan juga mendeteksi penipuan, seperti dapat menguji jenis-jenis skema kecurangan yang paling sering terjadi, seperti kecurangan pada laporan keuangan maupun penyalahgunaan aset dan juga korupsi. Lalu yang kedua, dapat memeriksa data secara efektif dan juga proaktif, yaitu dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan yang telah terjadi dan menguji transaksi yang terjadi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian, mengidentifikasi kecurangan sebelum menjadi besar, yang mana artinya tidak ada kecurangan yang kecil. Yang ada hanyalah kecurangan yang terdeteksi sebelum menjadi besar. Di samping manfaat,
ada juga beberapa tantangan yang harus diatasi untuk menggunakan analisis data ini dalam mencegah dan juga mendeteksi penipuan, seperti menentukan dengan tepat data atau akun yang akan diuji ini, kemudian mendapatkan data yang tepat dalam format yang bersih atau minim dari kesalahan dan juga dalam bentuk elektronik. Kemudian tantangan yang lain seperti berurusan dengan berbagai sistem perangkat lunak yang sangat kompleks, serta sistem penyimpanan data dan juga berbagai proses bisnis.